Selamat siang, Pak. Baik, selamat siang Ibu Margareta. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Pak. Baik, terima kasih. Nanti komite pembelajarannya dan guru-guru masuk ya, Bun. Ya. Ini sudah saya lagi pada ngisi bensin. Sedang isi bensin. Baik. Kita menjadwalkan kegiatan PMO ini sampai dengan pukul 2 ya, Bun ya? Pukul 1 ya, pukul 1. 1, iya. Nanti pukul 1 dilanjutkan dengan Suster Teresia. Itu jadi siang ya? Suster, ya siang, nggak apa-apa. Tinggal 2 sekolah lagi kan selesai. Jadi kegiatan PMO tahun pertama berjalan, selesai, ayem gitu kan. Tinggal kegiatan utamanya 1 kali lagi untuk di tanggal 21, 22, ya mudah-mudahan saya tidak ada berhalangan dan walaupun banyak kepala sekolah. 22 maksudnya, 22-nya. Ya, 22-nya. Mudah-mudahan tidak berhalangan dan kepala sekolah kebetulan banyak yang berhalangan gitu kan. Jadi tetap 22 ya? Tetap 22. Bapak sehat kan? Sehat. Bapak udah sehat? Hari ini sudah mulai membaik lah, sudah pulang lah, sudah boleh pulang. Tapi hari ini masih ada di rumah sakit karena masih ada ketemu dokter yang terakhir. Sakitnya apa sih, Pak? Dokter bilang analisa awal masuk IGD itu dimnesia atau diamnesia gitu ya. Saya lupa tulisannya tuh, tulisan dokter kan ya. Jadi saya nggak bisa baca, tapi dimnesia atau apa. Tetapi ketika saya tanyakan kepada perawat, katanya tipes parah, tipes akut. Namun di hasil ronsennya ada paru-paru gitu. Oh, iya. Mungkin karena terlalu sering tiap pagi nganterin anak saya gitu kan. Jadi kan ya. Dingin. Takutnya ya. Udara pagi kan. Kalau tipes kecapean. Paru-parunya ya karena dingin, angin, udara kotor juga, Pak. Ya gimana nggak kecapean tiap pagi harus nganter anaknya Pak Adi pulang pergi ya kan dari pagi terus kemudian bapaknya kemana nih? Ya, kemana ini gitu kan, siang juga harus nganterin pulang dan kadang-kadang kalau les jemput lagi yang ketiga kalinya, orang usia 70 tahun masih suruh warawiri ya. Iya, harusnya istirahat gitu ya Pak ya. Harusnya mah udah tinggal duduk di rumah, kalau ada cucu datang ya tinggal main bareng gitu ya. Moncu ya Pak ya. Iya, ya seperti itulah. Oke, mohon maaf ya Bun, tanpa mengurangi rasa hormat. Jadi kemarin teman-teman mau datang, tapi saya tanpa mengurangi rasa hormat ya, nggak usah lah gitu ya. Menghindari hal-hal yang ya begitulah ya. Jadi saya tidak bukan melarang bagaimana gitu ya. Iya. Ini ya Pak, ngerti kok saya. Gak apa-apa. Punya gue nggak ada itunya. Makanya itu pas mau video call kan, terus jangan video call tuh Pak Adi lagi sibuk, saya bilang gitu kan. Udah coba aja, angkat video callnya. Udah ya kita aja yang ngobrol. Iya, doanya saja. Ya pokoknya jangan merepotkan bunda-bunda udah ya. Enggak juga sih Pak. Saya sudah senang kok ketemu bunda-bunda dan bisa melayani gitu ya. Iya,
Sama-sama Pak, kita juga senang ketemu Bapak nih. Yang pasti saya tetap Fasilitatornya konsisten. jadi diganti kan Pak? Iya? Fasilitatornya jadi diganti. Oh, ya kalau diganti nggak apa-apa, silakan aja. Ya diganti, namanya kan tetap Bapak Adi Lesmana. Gak apa-apa, nanti diganti, boleh. Nanti pakai, yang penting ada bubur beras merah, bubur beras putih. Iya, Gitu ya. kalau mengganti ya Bapak yang buburnya itu, yang penting tetap namanya sama. Iya, iya, iya. Iya, iya. Baik, Ini nggak apa-apa pun. Miss Uci nggak bisa ikut. Baik. Sedang pelatihan di P4TK dari hari Senin. Oh ya, lagi banyak pelatihan, betul. Iya, iya. Hari ini terakhir. Jadi yang bisa ikut, nggak semuanya bisa ikut. Iya, ya nggak apa-apa, digantikan guru-guru yang lain boleh. Ya, selamat siang, Bun. Iya. Kameranya kemana ini, Bun? Tahu nggak bisa buka nih Pak. Nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Kameranya laptopnya yang penting lagi ada suaranya. itu. Laptop pinjaman Pak. Iya. Laptop saya Pak nggak bisa juga nih. Nggak ada itu, nggak ada gambarnya. Iya. Kalau bisa kelasnya dibikin moving class, Bunda Margaret. Ya. Kelas TK dibikin moving class supaya kurikulum merdekanya bagus. Perlu kesiapan Pak. Iya, moving class, jadi ada kelas seni, ada kelas budaya, ada kelas produksi gitu loh. Nah, nanti TKA TKB bisa masuk ke sana sesuai jadwal, mana yang kelas rekayasa teknologi, mana yang kelas seni art, mana yang kelas budaya, mana yang kelas produksi, begitu, Margaret. Iya. Seru loh itu kalau misalnya bisa membuat begitu. Jadi tidak di kelasnya sendiri. Ini hanya tambahan dari saya ya hari ini. Ya, baik Pak. Bu kecil udah keluar belum? Belum. Oke, udah. Ya, Bunda Xiaoming, Bunda Benedikta, ya. Ada belum? Ya udah, diperiksa dulu deh nih Pak. Udah masuk, udah. Baik, kita akan mulai kegiatan PMO kita pada siang hari ini. Salam sejahtera, salam bahagia bagi kita semua, Bunda semua. Tuhan memberkati kita semua. Pada siang hari ini, PMO yang ke-6, yaitu PMO terakhir pada tahun pertama kegiatan pendampingan program sekolah penggerak, kita buka, dan kita bisa buka seperti biasa dengan doa. Mungkin untuk doa ini saya saja yang memimpin, nggak apa-apa. Baik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur, mengucap terima kasih atas hari yang Kau beri kepada kami pada hari ini, Tuhan.
sehingga pada siang hari ini kami dapat berkumpul kembali pada kegiatan kami pendampingan program sekolah penggerak pada PMO yang ke-6. Tuhan berkati kami, berikanlah pencerahan dan cahayamu agar pemikiran-pemikiran kami dapat kami arahkan ke dalam kemajuan sekolah kami dan juga untuk kontribusi kami di dalam dunia pendidikan. Terima kasih Tuhan, dan pada hari ini meskipun ada rekan-rekan kami yang tidak hadir karena dalam kegiatan yang lain, kiranya juga Engkau memberikan tuntunan dan memberikan cinta kasih rahmat-Mu kepada mereka, agar dimanapun berada tetap dalam kondisi yang baik-baik saja dan kondisi yang sehat, dan tentunya semua melalui cinta kasih dan perantaraan-Mu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dan karunia-Mu yang Kau limpahkan pada kami pada hari ini. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Baik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, Bunda semua, terima kasih. Kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini. Monggo, barangkali ada yang ingin diceritakan bagaimana kegiatan-kegiatan kita di dalam implementasi kurikulum Merdeka dan Sekolah Penggerak, mulai dari awal sampai akhir, atau hal-hal yang ada di dalam PMO 5 sebelumnya, atau ada hal-hal apa, dan boleh diceritakan. Yang pasti kemarin ada topik permasalahan 1 yang kita angkat, yaitu manajemen dan pengembangan sekolah terkait strategi kebijakan dan program pengayaan siswa. Nah, itu sudah sampai di mana prosesnya, mudah-mudahan sudah selesai. Kemudian pelatihan mandiri melalui PMM juga bagaimana, mudah-mudahan juga sudah selesai. Tapi kalaupun belum selesai ya dapat dilanjutkan di dalam kegiatan-kegiatan yang akan datang gitu ya, kelanjutan. Nah, kemudian yang perlu juga kita bahas pada siang hari ini adalah bunda-bunda semua dapat merefleksikan hal-hal yang sudah berjalan dengan baik ataupun juga hal-hal yang belum berjalan dengan baik. Kemudian apa kendala yang dihadapi dan bagaimana solusinya terhadap kendala tersebut. Oh, silakan Bunda dapat diceritakan. Nanti saya juga bisa bantu untuk mencatatkan ya, adalah seperti biasa terkait pelaporan kegiatan pendampingan PMO pada hari ini. Hari ini dihadiri berapa orang ya Bun ya? Biar saya siapkan dulu. 4 ya? 4. Baik. Yang dari 4 itu sudah termasuk saya atau dengan saya 5? Dan Bapak ini. Dengan saya 5. Baik. Oke. Silakan Bun, waktu dan tempatnya boleh dari Bunda Margareta, boleh dari semua guru ya, mewarnai dari kegiatan PMO ini. Terima kasih. Baik Pak. Saya ini yang bisa ini kan pakai HP ya Pak ya. Kalau yang saya mau ngeklik yang satunya kok nggak bisa masuk. Apa? Saya bacakan saja Pak yang dari hasil kemarin PMO 5 ya Pak ya. Menyambung maksudnya. Terima kasih Pak Adi, terima kasih sudah meluangkan waktu dan mengatur waktu sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk merefleksikan kegiatan sekolah penggerak khususnya di TK Dame di tahun yang pertama ini. Semoga apa yang sudah kita laksanakan di tahun pertama ini nanti akan berlanjut di tahun kedua berikutnya dan semakin banyak pengalaman-pengalaman yang akan kita jalani bersama. Secara keseluruhan untuk yang tahun pertama ini, kemarin kita yang awal itu merencanakan untuk pembinaan karakter yaitu tentang sapa salamnya. Sampai saat ini di akhir tahun setidaknya per siswa itu sudah kelihatan bahwa untuk menyapa pagi hari atau pulang itu sudah kelihatan anak memberikan salam dengan tangan di dada. Kemudian untuk yang kemarin diharapkan untuk memeluk orang tua itu kayaknya belum kelihatan, hanya beberapa anak yang sebelum meninggalkan orang tua untuk masuk sekolah memeluk dulu itu baru 1-2. Jadi
Mungkin nanti di tahun kedua nanti akan kita tingkatkan kembali selain sapa salamnya, kemudian memeluk orang tua saat mau bepergian atau saat bertemu pulang sekolah. Kemudian untuk pembelajaran di kelas, saya kira untuk literasi numerasinya sudah lumayan berjalan. Nanti yang akan menjelaskan guru kelasnya masing-masing ya Pak ya. Kemudian kemarin yang terakhir di PMO itu kita mendalamin untuk pengorganisasian CPTP ATP. Kemarin sudah dipilah-pilah untuk masing-masing kelas, yaitu kelompok bermain, TKA dan TKB. Semoga nanti dapat dilaksanakan di semester ini di tahun ajaran 2024-2025 sesuai dengan topik-topik yang kita rencanakan dan sudah dialur-alurkan sesuai dengan IKTP maupun KKTP-nya. Kemudian untuk diskusi guru untuk PMM, dari PMO 5 sampai saat ini belum ada penambahan Pak. Jadi karena semester terakhir kemarin terus kita persiapan untuk graduasi dan pentas seni, kemudian persiapan penulisan rapot. Jadi untuk PMM kita belum sempat untuk menambahkan kembali atau menambah sertifikat dan belajar kembali melalui PMM. Kemudian untuk sosialisasi tentang penulisan yang rencananya kemarin dilaksanakan tanggal 22 saat lomba, karena situasi dan kondisinya sangat crowded persiapan lomba dan anak-anak, maka kita sepakati untuk ditunda kembali nanti pas sosialisasi program tahun ajaran baru 2024-2025, semoga nanti bisa kita selipkan di situ untuk persiapan tentang cara menulis atau literasi numerasinya di TKA dan TKB. Kemudian untuk program komunitas belajar, kemarin kita sudah menyusun untuk programnya, tapi nanti masih kita perlu untuk revisi kembali, menyesuaikan dengan program yang tahun ajaran baru 2024-2025, sambil penyesuaian dan ini juga untuk persiapan di awal ini kita persiapan untuk nanti MPLS-nya, semoga nanti bisa dapat disatukan di situ kegiatan MPLS dan untuk program-program kegiatan berikutnya. Saya kira dari saya itu dulu, mungkin ada tambahan dari guru kelas masing-masing Pak, saya silakan Ibu-Ibu. Suara Bapak nggak kedengaran ya Pak? Ya, kemarin anak-anak di TK Damai punya ciri khas pembiasaan bersalam, ciri khas TK Damai ya, bukan ciri khasnya sekolah lain. Sekolah lain punya cara masing-masing. Apakah begini, sikap anjali, atau begini, tangan di dada? Oh, baik. Hati-hati ya Bun, ada kritik dari tokoh Katolik kalau nggak salah di dalam media sosial. Salam yang begini, salam yang begini katanya bukan punya orang Katolik gitu ya, katanya. Terus sarannya apa Pak? Itu dari pegiat Katolik ya, yang kebetulan ada di mana ya kemarin ya, di Turki atau di India, bahwa kami adalah orang-orang Katolik punya ciri khas kalau begini ini bukan salam kami. Katolik nggak punya salam begini karena ini adalah salamnya orang Buddha begitu. Tapi ini hanya sekedar masukan dari pegiat sosial media yang saya lupa di Turki atau di mana gitu ya. Ya kebetulan dia orang Katolik sana gitu. Nah, saya lupa kan tuh. kalau di sini kan sebagian orang tua murid anaknya juga Buddha juga loh Pak.
Ya nggak apa-apa, makanya yang penting punya argumentasinya, harus ada filosofinya maksudnya Bun. Kenapa Iya, iya. memilihnya Iya. seperti ini, harus punya argumentasi yang kuat gitu ya. Ya. Yang kedua karena kemarin pandemi, masa pandemi jadi tidak perlu berjabat tangan kan gitu ya. Ya. Saya hanya menceritakan saja, bukan nggak boleh, Bu. Itu ada Iya, cerita, nggak Bu. apa. Mengkelirkan, Pak. Iya. Ya. Apa yang penting filosofinya tahu bahwa anak-anak kami punya pembiasaan salamnya seperti ini, dan ini juga sudah kami biasakan karena COVID tidak boleh bersalaman, dan ini juga mayoritas di sekolah kami juga banyak yang orang Kalimantan dan orang Bugis juga, ya kami juga mengambil salah satu budaya mereka diinfiltrasi ke dalam sekolah kami. Bukan berarti ini menjadi ciri khas agama dan sebagainya, tetapi salam ini adalah bentuk penghormatan kepada orang lain, betul ya? Mudah-mudahan filosofinya Gitu ya. ya filosofinya bisa menjadi semangat bagi kita semua. Jadi kalau nanti ada pegiat internal gitu bisa dibantah gitu, bisa diargumentasikan gitu. Ada rasionalisasi. Silahkan monggo Bun lanjut. Nah, kalau sambil membubukkan badan nanti ngambil dari Jepang. Salah lagi. Iya. Kalau begini nanti orang Papua gitu ya. Iya, betul. Siap. Kalau begini nanti apa ya? Kayak rumah makan Padang gitu ya. Iya, Pak. Satpam BCA, Pak. Oh, Satpam BCA ya. Ya boleh juga sih, Bun. Selamat pagi dengan melayani dengan hati. Iya. Iya, itu untuk gurunya mungkin ya. Boleh. Silakan ibu-ibu yang mau memberi masukan lagi yang belum tersampaikan. Oke, siap. Silakan Bu Rati, mulai. Itu bagi-bagi ya. Greta. Pak Adi, selamat siang. Terima kasih. Kalau saya mengikuti itu ya. Kurikulum Merdeka dan diterapkan di kelas itu mengenai materi literasi dan numerasi itu kalau kita siapkan sendiri itu memang repot Pak, dengan kondisi misalnya muridnya satu anak 20 ya, jadi satu guru 20 yang kita terapkan setiap hari dengan alat peraga gitu, jadi kesulitan gitu loh Pak, itu saya alami sendiri. Jadi kalau misalnya berdua itu kita bisa bergantian karena kan kita dibutuhkan dokumentasi, itu yang menjadi kendala satu, dokumentasi itu. Jadi kalau misalnya kita berdua itu memang materi bisa berjalan lancar, dokumen juga ada, jadi anak juga bisa mengikuti kegiatan itu dengan tertib gitu.
Itu saja sih masukan yang dari saya. Makasih. Baik, Bu Christine. Ini ya. Saya punya ini kan. Ini aja. Ini punya. Bu Rati. Saya nanti berapa ini? Sama itu kan. Yang ini. Oh itu satu. Itu tadi dari Bu Christine untuk melaksanakan literasi numerasi padi di kelas. Kalau guru satu kerepotan karena harus menyiapkan alat-alatnya, kemudian pas penyampaiannya, kemudian dokumentasinya. Sedangkan di yayasan kami memang satu kelas itu satu guru. Kalau bisa murid sebanyak-banyaknya bisa 25 satu guru gitu. Baik, satu kelas satu guru ya, tidak ada shadow Iya. teacher-nya ya, tidak Iya. ada shadow teacher-nya atau guru pendamping yang lain. Ya, paham Bun. Sehingga memang kondisi ini berbeda dengan sekolah-sekolah yang barangkali punya gurunya satu kelas 2 gitu ya. Ada asisten guru, asisten teacher, atau guru pembimbing khusus, ada shadow teacher ya, untuk ya bukan hanya untuk mengatasi anak ABK inklusi sih ya, tapi untuk membantu di dalam kelas. Sehingga kalau menggunakan alat peraga yang berbeda-beda, tapi tadi dari Bunda Jab Xiaoming 20 anak berbeda-beda ya. Kalau 20 anak berbeda-beda ya susah, Bun. Kalau setiap anak alat peraganya beda-beda, misalnya di kelas ada 20, lalu menggunakan alat peraganya 20 ya susah. Maka kenapa ketika didiferensiasi itu tidak semuanya pengaturannya, tetapi diambil kelompok besarnya dulu. Ya, waktu itu kan kita sudah infokan di awal pada waktu kita membuat CPTP IKTP bahwa yang kita fokuskan adalah diferensiasi yang dalam artian kelompok mayor dulu. Ya, kita tidak bicara mayoritas itu ya, tadi kelompok mayor dulu, kelompok utama dulu. Jadi yang paling banyak. Nah, itulah yang kita anggap bahwa mereka akan bisa menyesuaikan. Lalu ada bagian mana kelompok-kelompok kecil yang bisa kita kategorikan berada pada level kemampuan yang mana. Nah, itu yang kita berikan berbeda-beda. Tapi bukan berarti kalau satu kelas ada 20, kita kasih 20-nya materi yang berbeda, penanganannya yang berbeda, caranya yang berbeda. Tetapi kita juga harus melakukan grouping. Anak-anak ini kira-kira berada pada level mana sampai mana yang kemudian bisa dimasukkan di dalam kelompok ini. Misalnya kalau itu bicaranya adalah tentang menendang bola ya, pada waktu itu anaknya belum bisa menendang bola. Yang sudah menendang bola ya dikelompokkan ke dalam menendang bola, sehingga dia akan lebih banyak aktivitasnya secara intensif untuk bermain menendang bola. Sedangkan yang belum bisa, ada berapa nih masuk di dalam kelompok tertentu, sehingga disitulah masih belajar mungkin teorinya atau tekniknya atau bagaimana sih kalau supaya nendangnya nggak sakit atau tendangan samping. Jadi belum bagaimana kalau yang bisa nendang ya bagaimana memasukkan ke gawangnya semakin jauh, gawangnya semakin ini gitu ya. Tapi dikelompokkan gitu. Tidak 20-20-nya. Nah, inilah kenapa kita perlu jeli di dalam mendiferensiasi begitu. Begitu Bunda Jab Xiaoming. Nah, kenapa tadi di awal tadi saya mengatakan coba kalau bisa Damai bisa bikin moving class lebih bagus lagi. Jadi ada kelas produksi, ada kelas budaya, ada kelas ini gitu ya. Tapi tetap TKA, TKB. Nah, hari ini tinggal kita atur TKA 1, TKA 2 pada jam pertama atau nanti kita bagi ya hari ini jam pertama atau hari Senin gitu kan ada di kelas budaya. Hari Selasa berarti yang masuk kelas B2 B2 ada di kelas seni gitu ya atau di kelas produksi gitu ya atau kelas di apa gitu. Jadi kita bisa inovasi sendiri yang membuat berbeda dan kelasnya itu di dalamnya ada alat peraga edukatif sesuai dengan nama moving class-nya. Kalau yang bicaranya seni berarti di dalamnya itu tentang seni-seni semua. Nah, kalau ini berarti ini semua. Nah, ini untuk mengukur di mana anak-anak ini apakah dapat mengikuti hal-hal tersebut. Kalau yang masih kurang-kurang itu dapat kita bisa lebih berdalam lagi. Oh, di bidang seni ini anak ini ada yang kurangnya di mana. Nah, bagian itulah yang bisa kita lakukan perbaikan gitu ya terhadap anak tersebut, kita kembangkan lagi potensinya gitu. Nah, ini juga cakep gitu. Jadi kita membagi kelas-kelas kita menjadi ya ini memang kelas internasional school ya. Nah, dan kebetulan TK Damai kan lagi mau bicara bilingual dan sebagainya. Makanya dari awal saya buka
Kalau bisa membuat kelasnya bagus, cakep, ya. Jadi setiap kelas ada peralatan khusus nih, perlengkapan API-nya segini, yang di sini perangkatnya ini. Nah, tapi moving class nih, sudah kita atur kelas satu ini. Lah, itu tuh lebih keren lagi, lebih kompleks lagi sih memang, tapi lebih cakep lagi. Dan orang tua yakin pasti seneng karena ada ruang khusus gitu ya. Jadi ini adalah kelas sentra kerajinan. Ini adalah kelas sentra budaya di mana anak-anak belajar budaya apa ya, pada hari ini topiknya apa, masuknya ke kelas budaya. Ini adalah kelas apa, rancang bangun dan matematik. Di situ ada balok, ada apa. Jadi anak-anak belajar matematika, belajar apa ya. Kemudian ini ada kelas produksi. Anak-anak nanti memproduksi sesuatu, apakah membuat itu ya tadi alat peraga bersama anak-anak, membuat apa itu di situ. Anaknya muter, jadi tiap hari bergerak, moving. Jadi tidak di kelasnya sendiri. Bisa juga ide ini saya berikan karena saya melihat ya itulah kenapa saya belajar dari bunda-bunda. Saya pun belajar. Saya datang ke TK Damai, saya senang. Kenapa? Saya belajar, saya tahu, oh budaya TK Damai begini, oh begini, ketemu bunda-bunda seperti ini. Saya pergi ke sana, oh saya tahu, oh begini saya tahu. Akhirnya, mana yang bagus bisa saya ambil, bisa saya rekomendasikan, bisa kita mixing, kita campur-campur. Itulah kenapa kita perlu sama-sama bersama-sama melihat dunia luar. Saya sudah puji Tuhan sekali ya bisa keliling ke sekolah-sekolah, bukan hanya di Jakarta, tapi bisa di luar kota di Indonesia. Jadi oh, barangkali kalau di TK Damai cocok ya kalau ini dilakukan seperti ini. Bisa juga seperti itu ya. Bahkan karena tidak selalu hal ini cocok di sekolah ini, hal ini cocok di sekolah ini. Tapi kan bisa jadi menjadi satu rekomendasi yang bagus. Nah, ini Bunda Jobsoming, jadi jangan patah semangat gitu dengan 20 anak murid dengan kurikulum merdeka. Ini yang salah bukan kurikulumnya. Kita juga nggak salah, tapi bagaimana kita punya seni mengelola kelas. Itu aja sih, Bun. Bagaimana kita mengelompokkan diferensiasi kita. Gitu ya, Bun ya? Ya, Pak. Nggak apa-apa, ini sih Bunda yang ini, nggak apa-apa, saya hanya memberikan masukan ya, hanya memberikan input saja. Kalau kurang tepat ya, nanti monggo disesuaikan dengan lapangan masing-masing. Ternuwun. Nanti bisa dipertimbangkan sih, Pak. Sambil menyiapkan. Ya. Ada lagi Bu Rati sama Bu Marta. Ya, silakan. Dibantu screenshot 1-2 foto juga ya Bun ya untuk dokumentasi di dalam grup. Sebelum lanjut, izinkan saya bertanya terlebih dahulu ya Bun, sebelum nanti cerita lebih lanjut. Nah, ini kan kemarin waktu di PMO 5 ada terkait topik manajemen pengembangan sekolah nih, yaitu terkait strategi kebijakan dan program pengayaan siswa, penguatan literasi, penghijauan, dan lain-lain. Nah, terdapat perbedaan cara mengenalkan literasi dan numerasi di rumah dan di sekolah, baik cara penulisan huruf dan angka. Sosialisasi dalam kegiatan parenting, kemudian membuka paradigma guru untuk lebih menekankan literasi numerasi, bukan hanya pada tekniknya semata, tetapi juga bisa kaitannya bahwa apa ya artinya, kita bisa mempraktekkan, mengkombinasikan di dalam pembelajaran kita, bisa kita modifikasi, kemudian kita juga bisa membuat alat peraga, kita juga bisa menggunakan. Jadi bukan hanya teknik-teknik saja, tapi bisa lebih luas lagi. Anak-anak diajak melihat buku cerita, lalu kemudian mendengarkan cerita, lalu diajak berpikir, menjawab, diskusi, presentasi. Itu kan adalah bagian daripada Litnum ya. Gitu. Koordinasi dengan KVSP dan ini izin kira-kira statusnya putus, Pak. izin sudah selesai belum ya terkait kegiatan perencanaan dari case manajemen dan pengembangan sekolah. Yang manajemen pengembangan sekolah yang literasi numerasi itu, terutama yang disosialisasi orang tua itu belum terlaksana. Belum terlaksana ya?
Kan rencana kemarin tanggal 22 Mei itu, tapi bersamaan dengan lomba, jadi sudah crowded, kayaknya nggak mungkin dilaksanakan. Nggak fokus Baik. soalnya udah. Ya, rencananya dilaksanakan kapan tuh? Nanti kalau pas awal tahun ajaran baru sosialisasi tahun. program. Baik, siap. Kemudian pada literasi Bapak putus-putus suaranya. satu. Kalau untuk guru-guru supaya yang kedua ini pun yang kedua di sini. Ini. Ini sudah apa belum, Bun? Sudah terlaksana belum? Juga. Belum. Belum juga. Perbedaan monoloiterasi. Ini jadi kita akan pilih selesai dalam proses, tertunda, atau bagaimana? Tertunda mungkin, atau dalam proses, atau tertunda? Tertunda ya. Tertunda. Tertunda ya. Siap. Oke, tertunda. Kemudian untuk PMM. Nah ini. Yang pertama adalah pembagian waktu yang konsisten berdasarkan kombel. Kombelnya bagaimana, Bun? Teman-teman? Kombelnya untuk PMN ini belum jalan lagi. Kemudian untuk kombelnya kemarin baru kegiatan terakhir itu menyusun program kombel. Oke. Ini ya, pembagian peran dalam mengerjakan sampai nomor 1 ini ya. Kemudian apa sudah ada yang dapat 10 sertifikat mungkin? Belum ada. Bunda sudah berapa, Bunda? Saya masih tetap. Masih tetap. Jadi ini mungkin dalam proses kali ya. Karena kan sudah berjalan kan? Sudah berjalan. Ini juga sudah banyak yang dapat ya. Baik. Oke. Lanjut. Silakan, Bun. Ini ada dari hal lagi, monggo. Ya, terkait refleksi dari hal yang sudah berjalan dengan baik di TK Damai, terkait kurikulum merdeka dan program-program yang lain, silahkan, monggo, Bun. Bu Rati, Bu Marta. Bu Rati boleh. Ya. Silakan ya, Bun ya, apa-apa saja yang kiranya sudah berjalan dengan baik hingga pada hari ini. Ya, terima kasih Pak Adi. Saya akan coba sampaikan.
Kalau dari kelompok TKB sendiri sih untuk sampai hari ini sih untuk litnumnya sudah berjalan dengan baik. Saya bisa mengatakan itu karena anak-anak puji Tuhan sudah bisa bisa membaca kata-kata yang sederhana. Terus untuk berhitungnya ada yang anak yang saya bilang memang dia luar biasa kalau untuk berhitung itu dia cepat sekali dalam menangkap berhitung. Misalnya kayak kemarin itu ada yang sudah bisa penjumlahan, pengurangan itu dengan sendirinya mereka memang sangat sudah menguasai gitu. Terus cuma yang beberapa hari kemarin ini yang dari karakternya ya ada beberapa anak dua atau tiga anak itu yang karakternya maaf ya kalau saya bilang itu suka mengganggu temannya bahkan bersikap kasar gitu seperti memukul teman padahal saya sudah berusaha untuk merangkul mereka supaya jangan memukul teman, kasihan sakit, tapi tetap aja itu dilakukan. Terus juga ada temannya yang mereka tiga orang anak ini memang kadang suka iseng gitu sama temannya, sehingga kadang-kadang kalau kita tidak memperhatikan atau tidak mengawasi, akhirnya mereka pukul-pukulan di dalam kelas. Kalau yang lain sih aman. Seperti itu aja, Pak. Terima kasih. Hah? Apa? Jadi di TKB di kelasnya Ibu Rati, selain anaknya tambah pinter, tapi kenakalannya muncul juga. Benar. Memang hanya satu anak itu. Iya, jadi justru memang mereka sih pinter gitu. Cuma kok makin kesini karakternya tuh ya nggak semuanya sih yang tiga anak itu jadi kesannya mau membuli temannya gitu. Malah ada yang bilang gini, kamu pukul tuh temanmu tuh, katanya gitu. di depan saya gitu. Lionel. Alvaro namanya Alvaro suruh si Lionel pukul si Justin. Temannya. Ya. Silakan. Ada apa lagi di tambahan lagi Pak untuk P5. Untuk P5 kemarin kita sudah mencoba untuk melaksanakan tentang menjaga bumi ya, yaitu dengan ekoenzim. Kemudian semester 2-nya budaya Tionghoa atau Cina, tapi ya kita masih belum maksimal juga karena sebatas pengenalan saja untuk budaya ini. Nah, seandainya nanti di di tahun kedua nanti kita melaksanakan boleh kalau sarannya Bu Ajarita itu harus beruntun gitu atau tetap kita laksanakan proses seperti kemarin gitu ya Pak untuk waktunya gitu. Karena kan dibilang nggak boleh mengurangi jam intra gitu kan. Sebenarnya kan kita laksanakannya jam di luar jam intra seperti itu. Bagaimana? Untuk jamnya Pak. Kalau jamnya kenapa ya? Menurut pendapat
Enggak, kalau menurut Bu Hajarita kan misalnya kalau mengambil satu topik tentang tanaman misalnya, itu nggak boleh Ya. diputus, itu harus di tiap hari dipantau perkembangannya, misalnya toge berapa senti atau berapa ini numbuhnya kapan, setiap hari harus dipantau gitu. Kalau saya berpendapat ya itu monggo aja silakan, tetapi kita menggunakan panduan dan juknis dari P5. P5 itu kan bisa menggunakan jam harian, bisa menggunakan blok 1 minggu gitu ya, dari pagi sampai siang. Kemudian bisa juga menggunakan 30 menit setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, atau full dari pagi sampai siang tetapi beberapa hari, atau bisa juga hanya menggunakan per hari tertentu, misalnya hari Senin atau Selasa. Cuma memang kalau di kelas-kelas besar seperti SMP, SMA itu tidak bisa ya, maksudnya PM5 itu diadakan hanya setiap hari Jumat gitu, nggak bisa. Kenapa? Karena berarti akan ada mata pelajaran tertentu yang jamnya dikurangi gitu kan, tidak proporsional, maksudnya tidak proporsional. Jadi kalau mau ngurangin jam, ya ngurangin jam semuanya, itu kalau di tingkat yang besar. Nah kalau di tingkat yang anak-anak ini ya monggo kan, ya oke, mau dipelototin tiap hari mau apa juga gitu ya, emangnya akan tumbuh setiap 1 senti juga gitu ya. Kalau 2 hari mungkin Iya. akan ada Maksudnya kalau perubahan. TK nggak usah detail gitu loh Pak, nggak usah terlalu detail banget begitu gitu loh. Iya, jadi kalau saya sih yang penting bukan beruntun hari tapi runutan ya, alur, Ya, alurnya alur, itu alur sampai. 1 kali ini berapa jam, 1 kali berapa jam, kapan, kapan, kapan gitu ya, terjadwalkan gitu. Soal metodenya ya diserahkan. Mungkin disesuaikan dengan topik atau materi yang akan kita dalamin gitu aja Pak ya. Iya, misalnya budaya Tionghoa kan akan dilaksanakan misalnya pada Cap Gomeh atau Tahun Baru Imlek. Persiapannya kan sebelum Tahun Baru Imlek. Nah, dalam mempersiapkan sebelum Tahun Baru Imlek ini, apakah mau full 2 minggu digunakan untuk menyiapkan P5 tersebut dari Senin sampai Jumat 2 kali pertemuan. Lalu kegiatannya alur pertama adalah perencanaan, persiapan, kemudian misalnya perencanaan, persiapan, terus kemudian puncak perayaan atau apa gitu ya, ya itu silahkan. Tetapi pada prinsipnya adalah kegiatan-kegiatan itu kan diatur lagi di dalam waktu-waktu. Nah ini apakah mau menggunakan mengurangi jam pada saat intra, tadi saya dengar katanya tidak boleh di intra, padahal kan itu ada di dalam intra P5 itu. Itu kalau di luar intra ya jadikan eskul aja atau kurikuler aja. Itu ya, kan P5 kan itu adalah bagian dari intrakurikuler, ada jam yang diatur ya, bahkan di jenjang pendidikan dasar dan menengah itu ada jam yang diatur, soalnya 222 jam, yaitu berada menggunakan jam pembelajaran memang untuk memperkuat profil pelajar Pancasila gitu. Dan yang dimaksud di situ adalah tidak berbasis mata pelajaran, tetapi lintas mata pelajaran, agar mereka bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang terukur, yang berunut antara dan juga berrelasi antara satu bidang dengan bidang yang lain gitu. Jadi bahwa matematika ternyata ada hubungannya dengan ekonomi ada hubungannya dengan bahasa Indonesia ada hubungannya dengan agama ada hubungannya dengan fisika, kimia, biologi, itu terhubung di situ gitu. Dan kita bisa menggunakan semua sumber-sumber dari keilmuan itu yang kita kemudian rangkum menjadi satu, sehingga itulah yang di dalam kehidupan sehari-hari kita pasti menggunakan itu tanpa baik disadari maupun tanpa disadari begitu ya. Contoh kalau kita mau masang lampu pasti ada hubungannya dengan fisika, tetapi di dalam hubungannya dengan fisika, kenapa lampu menyala, kenapa plus minusnya menyala, ya saklarnya ada hubungannya dengan ekonomi, karena kalau kita beli lampu harganya berapa, duitnya berapa, kemudian kita harus beli di mana, jaraknya berapa kilometer, ada percepatan, ada kecepatan, kalau kita butuhnya masangnya dalam waktu 1 jam gitu ya, terus kemudian ketika kita membeli, kita harus bertegur sapa, artinya menggunakan komunikasi yang baik dengan si pembeli. Jadi konteksnya begitu gitu ya, walaupun di dalam sehari-hari, dalam creative thinking, dalam kemampuan berpikir kritis kita, tentunya
itu berpadu di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita mampu memecahkan masalah ketika listrik mati, lalu kemudian harus memasang dan merangkai mulai dari titik kebutuhan, menyiapkan kebutuhan, lalu merencanakan membeli, sampai memasang, sampai menjadi, sampai nyala, kemudian sampai bisa dinikmati, dia mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa lampunya nyala, kan begitu kan? Jadi ada hubungannya semua kan? Nah inilah literasi dan numerasi maksud saya. Ya, tanpa tidak disadari kita masuk ke sana. Nah, iya monggo. Tekniknya kalau saya sih terserah sekolah aja ya gitu. Saya tidak mau terlalu mengomentari dalam hal ini. Jadi kalau memang misalnya yang diminta adalah runutan hari dan sebagainya ya ya silakan gitu. Monggo aja. Enggak, silakan Bun. Ada apa lagi? Ya, ini sudah saya masukkan bahwa hal-hal yang baik, berjalan dengan baik di TK Damai, yang pertama adalah membuat pembiasaan membuat pembiasaan melalui salam TK Damai adalah Nah, kemudian yang kedua, pengorganisasian pembelajaran dia kelompok TKB di Damai, tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Masih Pak, masih putus-putus. Iya, oke, saya coba ganti perangkat, bukan ganti perangkat ya, di internet. Ya. Ini adalah kelihatan ini ya, ini kelihatan ya. Belum dibuka mic-nya. Masih putus-putus? Putus. Masih putus. Masih putus-putus. Sudah. Sudah, ya. Sudah. Ya, ini terlihat ya. Yang saya presentasikan terlihat ya, Bun. Catatan saya terlihat ya. 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 Pertama membuat pembiasaan salam. Yang berikutnya ada pengorganisasian pembelajaran di TKA TKB. Sudah dipilah-pilah dan disesuaikan dengan topik yang dialurkan, baik IKTP maupun KKTP-nya. Yang kedua, kelompok TKB di Damai, Litnum sudah berjalan dengan baik karena anak dapat membaca kata-kata sederhana dan mampu berhitung. Bahkan ada anak yang cepat sekali dengan sendirinya secara natural. Kemudian untuk P5 di semester 2 itu melaksanakan implementatif dari perayaan budaya Tionghoa. Betul ya, Bun ya? Ini 4 yang saya tuliskan ya, hal yang sudah berjalan baik. Ada yang mau dikoreksi nggak? Silakan. Ada yang mau ditambahkan tidak barangkali? Atau saya salah menuliskannya gitu, takut beda pandangan. Yang sudah berjalan dengan baik. Siap? Gimana? Ada tambahan lagi? Udah cukup yang ini?
Ya, udah. Ya, jadi hal yang berjalan baik ada 4 poin ini. Nah, kemudian untuk hal-hal yang belum berjalan dengan baik, nah ini ada 3 nih Bun, yang tadi hasil dari saya menangkap ya apa yang diceritakan oleh Bunda semua, yaitu dalam kaitannya dengan pembiasaan. Pembiasaan itu ada 2, ada salam dan memeluk orang tua rupa-rupanya di TK Damai. Tapi kaitannya dengan pembiasaan dalam memeluk orang tua ini belum muncul secara merata, gitu. Padahal kalau ya itu bisa menjadi satu kekuatan ya, strength dari TK Damai, bisa menjadi ciri khas bahwa keluar dari TK Damai, anak-anak adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang lucu, anak-anak yang fun, anak-anak yang cinta orang tua, anak-anak yang tentunya menghormati orang tuanya, gitu ya. Jadi dari kecil dididik seperti itu, ya kan, dibiasakan. Nah, ini yang tadi belum muncul secara merata, betul ya Ben ya? Benar nggak? Saya menangkapnya seperti itu tadi. Ya, iya Pak. Tuh. Yang kedua, PMM belum bertambah. PMM belum bertambah, ini saya bingung, belum bertambah apanya ya. PMM belum bertambah apanya ya. Iya, belum bertambah membuka materi dan ininya aksi nyatanya. Materi dan Karena mengejar pengisian rapot dan kegiatan akhir tahun, peta seni, graduasi. pentas seni, graduation, dan hasil belajar hasil tadi. Baik. Dan tadi juga ada tambahan dari Bunda Marta, Bunda Benedikta ya, bahwa untuk karakter anak di TKB ya, TKB ya tadi ya, Ya. TKA ya, masih ditemukan ada 1-2 orang anak yang mempunyai perilaku kasar dan suka memukul teman gitu ya, dan suka memukul teman. Betul nih ya Bun ya? Suka memukul temannya, betul nggak nih? Perlu dikonfirmasi lagi nih. Mukul apa iseng, Bu? Mukul, betul-betul memukul teman. Gawat ini udah TKB malah pukul-pukulan ini, gurunya kemana nih Pak? Iya. Ya, monggo ditanya Bun, biar saya bisa. Kenapa itu kendalanya kenapa? Kenapa kok bisa ada anak pukul-pukulan? Apa ya Pak? Yang satu anaknya iseng. Terus sepertinya dia juga merasa anak ini yang suka memukul teman ini tidak terlalu suka sama temannya yang satu gitu. Karena temannya itu emang iseng gitu. Terus sempat tadi saya bilang malah temannya si nih yang Alvaro ini menyuruh teman lain untuk memukul temannya itu yang suka iseng itu, begitu Pak. Itu cinta segitiga apa kerusuhan segitiga tuh? Laki-laki semua. Ya iya, misalnya kerusuhan segitiga itu. Iya. Cuci tangan itu. Di akhir tahun malah muncul. Iya. Jadi ini kendalanya ada di mana nih? Kendalanya memang anaknya atau ibu gurunya kebetulan kesulitan, atau anaknya ada hal khusus apa gitu, kelainan apa, atau ada apa gitu, atau dari rumah kenapa gitu kan, atau dari rumah mengalami tekanan dari orang tua gitu kan. Kalau saya prediksi itu karena yang satu tukang iseng itu punya adik kecil Pak, jadi jealous. Mungkin jealous jadi dipelampiaskan ke sekolah. Perkiraan begitu. Sama anaknya, kan anak laki-laki pertama itu Pak, jadi agak dimanja. Anjing. Rusak lah. Begitu.
Jealous gitu ya. Jealous tulisannya begini kan. Nah, kalau yang mengompor-ngomporin tadi, itu kenapa? Yang menjadi supporter. Kenapa kok bisa ada anak yang ketika ada kekerasan kok jadi supporter gitu? Sepertinya dia, kalau saya lihat ya, anak ini memang perilakunya udah dari TK ya. Ya, boleh saya tambahkan, Pak? Iya, Pak. Boleh, boleh. Namanya itu Alvaro, kebetulan dari TKA. Anaknya memang untuk bidang akademiknya itu bagus, lebih dari cukup ya Pak. Tetapi mungkin atau tekanan dari rumah, dia kalau di sekolah itu suka istilahnya membuli temennya, pukul sono, pukul sini gitu. Itu sudah kelihatan dari TKA. Pernah mamanya saya kasih tahu, Mami, kenapa ya kalau Alvaro kok agak kasar ya dengan temannya itu suka memukul atau dorong. Kalau pas gurunya tidak ada. Tapi kalau pas gurunya ada, dia itu diem. Begitu, Pak. Sekarang baru mulai TKB udah mulai nampak lagi. Oke, ini anak yang iseng tadi ya? Iya, betul, Pak. Oke, jika tidak ada guru nih, Bukan- muncul itu bukan yang perilakunya iseng, nih. Pak. Oh? Kak, itu bukan yang iseng. Yang nyuruh, Yang provokator. Yang nyuruh. Yang nyuruh. Oh, yang nyuruh teman lainnya untuk Alvaro. Oke. Jadi yang nyuruh itu bernama Alvaro. Iya, Ya. betul. Sedangkan teman yang iseng yang Itu namanya memukul, Justin. oh Justin. Justin. Yang disuruh Yang- mukul temannya itu namanya Gionel. Itu Gionel namanya tuh, Pak. Lah, yang dipukul mau ya? Yang dipukul mau nggak? Ini kasus ini ntar dilempar ke SD tuh. Oh, karena mau naik SD ya. Iya. 3 anak itu. Oke. Secara akademiknya baik ya. Ini anak yang support mukul-mukul ini anaknya baik ya, dan Luar biasa, Pak, untuk akademiknya luar biasa. Akademisnya pinter, Pak. Saya Tapi bilang nggak ikut- pinter ya. nggak ikut mukul ya, nggak ikut mukul. Iya, betul, Pak. Rata-rata juga begitu. Kalau bidang akademiknya bagus, untuk karakternya memang kurang. Oh. Kalau Alvaro nggak ikut mukul kan? Ikut mukul nggak? Iya. Ikut mukul nggak? Nggak ikut mukul, nggak. Mukul kalau tidak ada gurunya. Oh, berarti kalau ikut nggak ada mukul gurunya dong. Berani dia. Sedangkan yang mensupport untuk memukul teman lainnya ini perilakunya juga sudah muncul di TKA. Nah, pada dasarnya secara akademiknya baik. Jadi hal ini dilakukan di kelas jika tidak ada guru, dan support ini juga mau juga ya. Yang dihadapi ada analis dari poinnya kecil, Ya, jelas putus-putus, Pak. sekolah ya. Ini kecil sih jelas terbawa perasaannya itu ke sekolah sehingga akhirnya memukul gitu. Nah, kalau si Alvaro-nya yang mensupport kan ikut memukul lah, kenapa? Apakah dia punya adik kecil juga? Ya, ada adiknya, Pak, usia 3 tahun. Oh, sama, Adiknya lebih sama-sama. Jadi si
Oh, adiknya lebih bandel. Kalau si Justin itu adiknya bayi, kalau Alvaro itu adiknya usianya udah 3 tahun dan lebih bandel. Kemarin ketemu kitanya. Oh, iya, 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 iya. Jadi ini kendala yang dihadapi masih ada kebandelan gitu ya. Nah, kendala Masih dari ada kebandelan kebandelan yang anak. muncul loh. Nah, yang muncul. Ya, di detik-detik terakhir itu, Pak. Iya, 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 iya. Di detik-detik terakhir. Jadi kalau yang pintar itu pasti nakal gitu ya. Kalau gitu jangan jadi yang pintar lah, jadi yang Iya, biasa-biasa aja jangan jadi supaya yang nggak pintar nakal aja. gitu ya. Ya, Jangan. biasa-biasa aja, Pak. Memang kalau pintar itu nakal biasanya. Pintar ngapusi gitu ya kan. Pintar ngapusi. Dan Tenaganya overload, Pak. Pikirannya overload, nggak tertampung itu, Pak. Iya, iya, iya. Siap. Mungkin kita perlu melihat rekaman video kita waktu masa kecil dulu ya. Kita masuk kategori yang bandel atau Iya, tidak yang gitu ya. mana, iya. Sehingga kita saat ini bisa tersenyum melihat anak-anak didikan kita itu juga bandel-bandel gitu ya. Nah, Soalnya yang jadi dulu kan nggak ada, Pak, video, Pak. iya, nggak ada video. Ada sih kamera hitam putih. Oh iya, benar. Ya. Nah, ini solusi terhadap kendala. Tadi solusi terhadap kendala itu Ibu Margareta sempat mengatakan mau mempersiapkan dan merencanakan di tahun ajaran mendatang terkait beberapa kegiatan. Misalnya tadi apa tuh sosialisasi litnum ya Numerasi, ya. kepada orang tua. Ya. Saya matikan ya itunya ya. Pembagian presentasi layarnya saya matikan. Saya hidupkan lagi. Oke. Ya. Jadi mempersiapkan dan merencanakan di tahun ajaran mendatang terkait beberapa kegiatan. Misalnya tadi ada sosialisasi, literasi, numerasi pada orang tua. Lalu apalagi Bu nih solusi terhadap kendala? Nah, untuk diferensiasi jika gurunya ada 2 per kelas akan lebih mudah dalam pembelajaran dan pendampingan anak. Oke. Nah, ini saya tidak tahu ya kalau ini kan yayasan ya. Jadi kalau tadi ada yang mengusulkan seperti ini ya monggo langsung ke yayasan aja ya Bun ya. Iya. Tapi susah kayaknya, Pak. Susah ya? Iya. Nah, SPP-nya harus dibesarin lagi. Ya, betul. Nah, itu yang genjotnya susah itu. Ya, SPP-nya harus 3 kali lipat supaya gurunya bisa 2 gitu ya. Iya. Di TK Andreas kalau nggak salah gurunya 2 deh di dalam. Ya, kan ada suster juga, Pak. Kalau kita Iya. Ya, iya, iya. Kalau di TK Damai nggak ada suster ya? nggak ada. Pastor, bruder? Nggak ada. Pastor di gereja. Pastor di Ketemu gereja Jumat ya. pertama. Iya. Iya, iya. Pastornya aja kurang ya. Pastornya ngajar ya. Kalau pastor-pastor dulu kan ngajar ya. Pastor-pastor sekarang kan fokusnya di gereja. Kecuali bruder ya. Bruder masih. Nah, mungkin perlu itu, Bun. Kerjasama MOU mencari susteran terdekat gitu, Bun. Belum dicoba sih, Pak. Biasanya mau itu. Yang penting, Ya, agak susah juga. Mungkin kalau begitu itu pas pengenalan profesi gitu mungkin bisa. Tapi kalau yang untuk rutin datang ke sekolah kan bisa juga. tetap aja ya bicara anggaran ya. Iya, bicara anggaran itu. Ya, karena kan ada anggaran yang dibutuhkan juga untuk mengganti transportasinya suster-suster gitu ya. Ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Nanti mungkin dipikirkan ya tadi usulan dari Bunda Jab Xiaoming. Nah, lalu untuk mengatasi anak nakal, saya tidak mengatakan anak nakal ya, anak pandai ini tadi ya. Nah, kalau anak bandel, anak bandel ini nggak cocok juga nih anak bandel nih. Oh, tapi ini kan kendala dari kebandelan anak, bukan mengatakan anak bandel ya, beda ya Bun ya. Kebandelan anak dengan anak bandel beda dong.
Iya, ini gimana Bun cara ngatasinya Bun? Mungkin bisa juga kerjasama dengan orang tua juga sih Pak. Sudah dilakukan? Apakah sudah dilakukan? Kalau komunikasi dengan orang tua sih sebenarnya udah dilaksanakan berarti ya. Yang untuk yang Alvaro tadi. perilaku-perilaku Alvaro apa Justin itu udah sering juga sih. Apa mau diancam gitu? Karena Terkait. dua-duanya itu cucu pertama, Pak. Dua-duanya itu cucu pertama yang paling disayang dan kalau melihat tuh kayaknya kungkungnya tuh belain banget gitu loh. Memanjakan banget gitu dua-duanya itu. Dan bapaknya bahkan sampai sekarang yang tukang yang iseng itu sampai masih ditungguin sama bapaknya. Ditungguinnya tapi di luar gitu, udah nggak masuk sih, tapi dia di parkiran gitu masih nungguin gitu. Sampai anak masuk sampai jam 8 gitu baru dia pulang. Nanti kalau kita kegiatan di lapangan atau pas jalan ke lingkungan sekolah dia nyusul. Tiba-tiba muncul aja tuh bapak itu. Iya, 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 iya. Nah, Ya kalau karena ini sudah akhir kegiatan ya mungkin kasus ketiga anak ini nanti diinfokan ke SD saja biar nanti tidak berkepanjangan kebandelannya. Itu sih hanya seperti itu aja. Ya, sampaikan ke orang tua dan ke guru kelas 1 SD. oh, anak-anak tersebut lanjut di TK Damai ya? Di SD Damai ya? SD Damai, ya. Itu satu kelas tuh Pak semua di SD. Tahun ini 100% ke SD Damai. Wah, keren. Sukses kepala sekolah SD dan TK-nya. Iya, sukses Pak. Karena Semangat, bisa Pak. membawa anak-anak TK ke SD masuk 100%, ya kan? Tinggal nyari dari luar, leadernya berhasil. Nah, tinggal kita TK-nya tadi, nyarinya Pak. tinggal tadi TK-nya. Lalu pembiasaannya di TK akan hilang tidak di SD gitu ya? Nah, jangan program-program yang biasa dilakukan di TK. Semoga tidak juga. Semoga tidak. Amin. Baik. Ya. Sudah diperkuat pemasarannya sehingga mencari peserta didik tadi mengalami kesulitan. Apakah sudah diperkuat modifikasinya pun gitu? Layanannya terhadap orang tua? Layanan yang mana Pak? Yang TK? Betul, open house, berbagi brosur, kemudian mengumumkan di gereja, memberikan beasiswa, memberikan trial class. Kalau beasiswa belum. Kalau open house biasanya kerjasama dengan dari TK, SD, SMP, SMA. Kalau trial kelas kita belum melaksanakan. Oh, nggak dikasih trial class ya? Oh, padahal seru itu kalau dikasih trial class. Kemarin menjelang mau tutup tahun, kasih trial class. Putus-putus Pak suaranya. Putus-putus Pak. Cek, Pak 1, 2, 3. suaranya hilang. Oh, suaranya hilang. Tadi hilang. Suaranya sekarang? Udah. Sekarang hilang ya. Nggak di Pulau Seribu aja hilang, gimana kalau di Pulau Seribu ya? Makanya Bapak jangan Pulau Seribu lah. Udah deal kan Pak? Nah, ya Bun, kalaupun tidak deal di tingkat gubernur nggak apa-apa. Sekolah saya siap menerima kembali kok, tenang aja. Ya. Di kampus ya nggak apa-apa, balik ke kampus, tenang aja Bun, santai aja.
Ya kalau saya nggak pernah ambil pusing, Tuhan kita yang luar biasa. Nah itu kembali lagi ya Bun, itu Oke. tadi ngurusin anak-anak tadi itu yang tadi dilanjutkan dan kemudian bagaimana strateginya Bunda yang kekurangan jumlah peserta didik gitu kan, lalu bingung tadi modifikasi sudah dilakukan kan, supaya itu tadi dilakukan gitu ya dalam melayani peserta didik ya. Trial class itu bisa dipakai nanti buat mendiagnostik anak juga. Jadi ketika anaknya 1 minggu di situ Bunda bisa mengukur juga, oh anaknya ini begini, penanganannya itu begini. Kan dapat ya kalau trial class lumayan ya. Kita jadi kenal anak 1 minggu awal ya. Kadang yang daftar itu ini sih Pak, trial dulu 1, 2 gitu ada yang trial dulu. Karena orang tuanya kadang, Ibu mau dicoba masuk dulu ya, nanti anaknya kira-kira mau atau tidak gitu, betah enggak. Trialnya jangan trial pas tahun ajaran, trialnya sebelum tahun ajaran. Iya, sebelum tahun ajaran pernah. Ya. Malah terus nggak mau keluar ya ikut masuk. Kebablasan, pokoknya tiap hari mau sekolah. Ada yang begitu ya Bun ya? Ada yang begitu ya? Iya. Iya, dikiranya udah sekolah. Iya. Gara-gara trial class akibatnya adalah 12 itu ya. Aduh. Ya. Jadi tapi masuknya seru 2 juga. bulan sebelum tahun ajaran gitu. Iya. Trial class kan cuma seminggu ya, 2 minggu itu masih boleh. Kurang Pak, Trial class. seminggu. Oh kurang. Ya kurang. Iya. Misalnya kan kalau misalnya dicoba dulu Bu, sehari 2 hari. Nah, akhirnya seminggu. Oh, anaknya mau terus ya sudah bablas. Nah begitu nanti tahun depannya balik lagi di kelas A-nya mau anak itu atau maunya naik? Ya udah langsung harus daftar, kalau udah begini langsung daftar, Pak. Udah kita iket itu. Oh, ada berapa anak Bun yang kayak gitu kasusnya Bun? Ada 2 bulan ini ada 2 di playgroup. Jadi dia daftarnya di TKA tapi titip dulu di playgroup gitu. Oh boleh ya, supaya nanti jangan sampai dia nanti begitu ini kan anak-anaknya ya, teman-temannya kan, jadi kiranya nggak naik kelas gitu kan, pikirnya gitu kan. Oh, aku masuk temennya pada pindah di TKP sedangkan saya kembali ya karena kelas trial ya. Keren. Tapi di brosurnya belum ada kelas trial ya, di spanduknya belum ada ya. Belum, baik. Aja Anak-anak trial sudah gratis gitu ya Pak ya. Ini nanti tahun ajaran baru ini mau mulai lagi. Kalau trial bayar namanya bukan trial itu. Iya. Trial gratis seminggu gitu. Iya, free trial class gitu. Iya, oke deh. Ya kan, TK Damai berbudaya, free trial class gitu. Nah, kemudian TK Damai juga tentunya anak-anak sering keluar kan ke lingkungan-lingkungan sekitar dan kemudian ya tentunya kepala sekolah juga sosialisasi di lingkungan-lingkungan yang ada di paroki Damai gitu ya. Dan bukan hanya sekedar spanduk ya kan, dan kemudian juga barangkali layanan secara dunia Instagram, Facebook ya kan. Kemudian juga kalau ada orang tua yang bertanya nih, ini sekolah-sekolah seringkali apa ini? Orang tua itu nyari informasi itu kadang tidak datang ke sekolah loh Bun. Kadang telepon, kadang juga nyari di googling, nyari di Google Map, di googling. Lalu ketika di googling di Google Map itu dia akan bertanya melalui fitur chat yang ada di dalam Google. Selamat pagi Bapak Ibu, apakah di TK Damai membuka tahun ajaran sekian, kira-kira berapa ya biayanya, atau apa saja ya program-programnya. Nah, itu kadang-kadang seringkali tidak ditangkap ketika ada chat by chat yang melalui saluran media komunikasi yang lain. Akhirnya orang yang tadinya mau nelpon jadi nggak bisa menghubungi gitu. Nah, itu perlu diberikan pelayanan khusus, itu harus ada tim khususnya juga untuk memperhatikan hal tersebut. Gitu. Yang selama ini sudah berjalan Pak, misalnya lewat medsos di yayasan itu kan ininya Mas Eko beberapa hari yang lalu juga menyampaikan, Bu ada orang tua yang nanya, saya kasih nomor Ibu gitu. Sudah. Kemudian kemarin yang admin saya Miss Ana itu juga, Ibu ada yang nanya di waktu di IG, Ibu ada yang nanya, saya kasih nomor Ibu ya. Sudah saya tangkap sih Pak, sudah beberapa udah masuk. Ya, itu penting itu layanan gitu, ya kan.
harus dibalas, jangan sampai tidak ada yang mengelola. Seringkali orang punya googling tapi punya Google gitu, tapi punya layanan, punya fitur tapi nggak ada adminnya, cuma dibuat sekali habis itu dibiarkan jalan begitu saja. Ya akibatnya fatal gitu ya. Orang tua mengira bahwa sekolah hanya masang map aja lalu nggak tahu ada yang melayani atau tidak. Kemudian komentar-komentar yang memberikan bintang start, bintang 5 itu ya, bintang 3, bintang 4, bintang 5, sekarang serba berbintang ya. Wajar aja lah orang guru TK-nya ngasih bintang di lengannya anak-anak gitu kan. Nah, sehingga akhirnya bintang ini terbiasa menjadi sebuah budaya ketika aplikasi apapun bintangnya harus 5, karena ini ajaran guru TK-nya ini. Beli GoFood kalau ini carinya bintangnya 5, naik GoCar bintangnya 5 gitu ya. Iya. Iya, ini berarti namanya Pak Menteri dulu waktu membuat aplikasi sebelum jadi Pak Menteri itu sangat menghargai dan menghormati guru TK. Kasih bintang ya. Nah, bintang-bintang ini seringkali muncul di dalam media sosial kita juga, Bun. Terutama di layanan Google Map. Itu kasih bintang itu seringkali, mohon maaf, banyak sekolah-sekolah yang cuek bebek dengan bintangnya. Dapat bintang 1, bintang 2, bintang 3, diem aja, nggak ada komentarnya. Gitu ya, jadi Google-nya itu nggak tahu, ngapain buat Google kalau nggak ada layanannya, gitu kan. Itu yang menjadi, saya tertarik juga nih, mau melihat TK Damai juga nih di layanan tersebut. Karena ada bintangnya nggak ya Pak? Ada bintangnya enggak gitu. Kalau nggak ada bintangnya yo pantas saja nggak dikenal-kenal gitu kan. Nah itu bagaimana Pak cara ininya bintang? Bagaimana cara membintangi gitu kan ya. Nah, ini yang perlu ya kita lihat nih. TK Damai ya karena kan di Damai itu masih masuk di dalam sekolah damai ya secara menyeluruh. Sekolah damai. Nah, tapi di sini ada nih. Nama Damai ini ada banyak. Cuma nggak tahu nih yang mana nih. Coba saya mau lihat. Yang Jalan Duri Selatan 5, Pak. Penjaringan, di Penjaringan ada TK Damai. Kemudian di Cilincing juga ada TK Damai. Oke, banyak banget loh nyari TK Damai ini susah amat ya. TK. Kayaknya belum punya nih Google Map. Kadang kan yang masuk itu sekolah muslim gitu, nggak tahu kan kalau kita itu sekolah Katolik gitu. Akhirnya kan dia nanya, saya oper ke Saadatul Darain tuh. Oh, iya. Iya nih, di Google-nya nggak ada kalau kita ketikkan sekolah TK Damai. Kalau sekolah damai kan ada ya. Kalau sekolah damai ada. Jadi masuk di sekolah damai. Ya, masuk di dalam grup sekolah damai. Ini sekolah damai sudah berdiri beberapa tahun dan punya Google beberapa tahun. Tapi mohon maaf, 4,7 betul ya? 4,7 ya Bun ya? Ini ya Bun? Nah, ini ada komentar nih dari salah satu pelanggan bernama Alessandro Franciscus. Wah, sudah Alessandro Franciscus Katolik banget. Ya lumayan lah gitu ya. Nah ini umum ya. Ini saya pernah di publik ada beberapa. Nah ini kan harus dijawab nih Bun. Ini kemana nih adminnya? Kenapa nggak dijawab? Semoga kritikan saya Bapak membuat sekolah ini lebih baik lagi. Nah ini siapa nih guru yang nggak sopan? Guru TKK, SDK, SMPK, SMAK? Karena ini sekolah damai. Akhirnya bisa berimbas nih Bun. Tujuannya ke SMP yang kena semuanya TK, SD karena sekolah damai. Ini nih Ibu kalau rapat di yayasan bisa nih buat ngasih masukan. Ya kan? Kenapa perlu masing-masing unit? Supaya nggak salah sasaran gitu loh. Mau lagi ngomongin yang mana? Nah sehingga yang seolah-olah jadinya sekolah damai semua gurunya nggak sopan. Ya. Ini beberapa guru soalnya nih gitu kan. Beberapa guru itu yang mana? Yang TK, yang SD, yang SMP, yang SMA. Ya kan? Iya. Ya. Ini dia udah minta maaf nih, ya kan? Dia udah minta maaf, ya agak kurang, maaf. Nah, semoga kritikan. Nah ini nggak dijawab, gitu. Nah, bahkan ada yang ngasih like 1. Nah ini bahaya nih. Nah yang kayak gini-gini, walaupun nilainya 4,7, tapi kan dari 123 ulasan, ini harus ditangkap. Gitu. Karena ada orang-orang yang nyari komentarnya itu dari googling juga, mau lihat makanannya enak apa enggak, sekolahnya punya fasilitas. Nah ini ada yang jawab nih. Nah ini kok bisa jawab nih? Tanggapan dari pemilik 4 tahun yang lalu, amin, sukses selalu untuk kakak dan keluarga lah. Kok ini juga ada, terima kasih. Ini harus diteruskan nih Bun. Ya, ini layanannya. Nah ketika ini ada dijawab,
Ya kan? Selamat siang Bapak Ibu, mohon izin dapat diinformasikan kepada kami kah guru mana yang dianggap kurang sopan dari unit mana, dapat japri kepada saya, dapat chat kepada di dalam Google ini, barangkali kami tingkatkan lebih baik lagi pelayanan kami. Kan begitu ya? Iya. Coba kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi. 4,7 ini artinya kan ada beberapa case yang, nah ini, masih satu, sekolahnya suka didemo oleh ormas. Apa ini maksudnya? Oh, Nah, ini yang harus dulu Pak, ditindaklanjuti. Nah, ini kan harus gerejanya itu Pak yang dijawab. di demo. Iya. Jawab, bukan sekolah ya Bapak Ibu, tetapi gereja karena dalam jangka pendirian perlu Gereja. kebetulan ada gereja di lingkungan sekolah dan pada waktu itu masih dalam perizinan. Gitu ya kan? Apa ini iseng-iseng aja ya pun buat masukan, mudah-mudahan bisa dikelola dengan baik. Gitu pun, saya tutup. Iya. Oke, sebentar saya tutup layar juga Kak. Nah, Mas Eko jadi dari itu guru-guru baca komentar tadi, kira-kira tersinggung nggak? Tersungging nggak? Siapa ya gitu? iya, karena itu secara umum secara umum sekolah damai ya Pak ya nggak khusus TK, SD, SMP gitu. Iya, jadinya kan kita bertanya-tanya ya, siapa ya? Apakah kami? Apakah kami? Apakah saya kan ya? Jadi kan kita jadi gampang juga itu kan, kalau baca-baca yang begitu ya. Ya nggak apa-apa. Ya, semoga nanti bisa diingatkan deh Pak. Ya, jadi pelayanan nih, karena kita PPDB ya, itu Ya. di intensitasnya. Ya kalau memang orang yang menjadi adminnya nggak bisa ya serah terima gitu loh, ke siapa gitu, biarin ada yang bisa memegang hal tersebut gitu. Nah, orang tersebut juga fokus di situ, apakah TU-nya siapa. Jadi kalau kerjaannya terlalu banyak ya jangan megang itu. Tapi kalau yang kerjaannya maksudnya bisa fokusnya di situ ya pegang, diperhatikan, dijawab, diantisipasi, diklarifikasi gitu kan, komunikasikan dengan baik. Pasti akan lebih indah. Gitu. Ya. Supaya makan juga masih jadi satu. Jadi ya, untuk kalau kan selamat nggak salah mereka ya sedang mengisi kinerja mereka kan gitu kan. Ya. Ya, apa-apa. Bilang. Apalagi pun monggo dilanjutkan ceritanya, kisahnya. Apa yang mau berbagi dengan kami? Seru ya Bun ya? Seru Pak, membuka aura. Aura kasih maksudnya ya? Iya, betul. Ini yang saya masih bingung tuh untuk komunitas itu gimana ya Pak? Komunitas apa? Sekolah komunitas belajar, kombel atau yang mana nih? Sekolah komunitas. Sekolah komunitas. Kenapa bingung? Enggak, kemarin kan yang udah dibentuk itu udah terbentuk, tapi kan kayaknya maju mundur deh. Saya tanya dengan wilayah-wilayah yang lain, udah biarkan saja dulu katanya. Maju mundur itu bagaimana? Maksudnya sudah mau maju untuk membuat programnya gitu, tapi pelaksanaannya belum yang untuk sekolah komunitas itu. Karena kan ya karena kemarin mepet kan Pak, bulan Maret, April, Mei, bulan Mei kan, terus Mei, Juni ini semuanya pada sibuk. Kalau kita undang pun kan mungkin banyak kan nggak bisa hadir gitu. Jadi apakah nanti bisa dilanjut nanti di awal tahun ajaran baru saja gitu? Bisa aja sih, kan itu kan sudah di SK-kan gitu ya. Nah,
Tapi kan Jadi harus jalan sampai gitu ya, Pak? sekarang, hah? Harus jalan gitu. Iya, saya nggak tahu ya. Itu kan SK dinas ya. Ya, kalau di SK kan dinas ya kemungkinan besar harus jalan gitu ya karena ada SK-nya gitu kan. Nah, tapi ya saya kurang tahu gitu. Seperti apa kan itu yang membuat dinas saya nggak sampai ke situ sebenarnya gitu. Ya, masalahnya kan yang koordinir itu semua sekolah penggerak gitu. Jadi apakah memang kewajiban kita itu untuk mengawal mereka atau bagaimana gitu? Oh, iya, soal komunitas ya, yang di SK Dinas menunjukkan, singkat bahasanya tidak jelas. Kemudian pertanyaannya adalah, saya tulis di sini ya Bun ya, apakah sekolah penggerak, apa tadi Bun? Wajib, Hmm. wajib dan harus menjalankan program dari komunitas itu. Nah, kalau berdasarkan informasi koordinator sekolah komunitasnya, gimana? Sampai saat ini belum ada informasi lagi. Ya, ya, ya. Kalau seandainya digerakkan, ini menjadi beban tidak? Tambahin waktu, Sesuai nambahin dengan waktu ya. pengalaman teman-teman kita sih sedikit beban juga, karena kan kita juga harus menjalankan aktivitas komunitas kita sebagai sekolah penggerak kan, tugas-tugasnya, terus kemudian kita juga masih menjalankan program sekolah gitu, masih bertambah dengan komunitas itu, bagaimana mengatur waktunya gitu. Apalagi Iya, 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 iya. dengan PAUD gitu. Nggak gampang Baik, juga baik, ngumpulin baik. mereka. Oh, ada PAUD-PAUD ya yang kemarin terakhir banyak PAUD itu ya. 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 Ya, nanti Bunda. Kadang ada bilang gini, kayak kita sebagai pengawas saja. Kayak kita sebagai pengawas saja. Maksudnya sekolahnya, Maksudnya sekolah TK Damai. kayak kita kepala sekolah penggerak ini kok kayak kita pengawas saja harus mengurusi mereka orang gitu. Membuat program untuk pengembangan mereka gitu. Sebenarnya ini kan tugas kayak pengawas gitu ya. Ya, ini akhirnya menjadi dikotomi juga ya di lapangan ya, bahwa TK Damai akhirnya seolah-olah ada orang yang keberatan untuk ada sekolah ataupun kelompok yang keberatan dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh TK Damai karena kesannya ini kan tupoksinya pengawas, kenapa harus TK Damai yang mendampingi kan gitu ya. Jadi kita kalau ngomong undang juga agak susah juga gitu loh. Atau atas nama IGTK, sedangkan kita juga harus berkecimpung di IGTK gitu. Undangan IGTK, undangan komunitas, undangan apa lagi gitu. Jadi mereka pada makanya kemarin yang terakhir ada sama Hajah Rita itu kita pas di TK Damai, ya anggap saja itu komunitas sudah masuk di kegiatan situlah gitu. Jadi sudah sekalian menerima penjelasan dan kita belajar di situ saja gitu. Karena kan yang diundang itu aja Pak. Misalnya satu IGTK, ya misalnya 40 sekolah. Nah, kita kan udah mengundang mereka. Terus kita harus mengundang lagi yang 10 sekolah lagi. Kan udah ketemu di situ, udah sama saja kan. Iya. Walaupun IGTK sebenarnya tidak masuk di sekolah komunitas yang di SK Dinas ya. Nah, sekolah IGTK itu kan adalah komunitas organisasi. Ya. Nah, organisasi tapi penggerak. Kan yang diundang itu aja masalahnya. Iya. Apalagi sini katanya. Iya. Jadi berlapis-lapis ya. Saya paham bahwa perasaan-perasaan itu juga muncul mungkin di bawah bahwa ngapain sih kok jadi kayaknya intervensi sih ke sekolah kami? Harusnya kan pengawas yang intervensi. Kok kenapa sesama sekolah kok intervensi sekolah lain sih? Kan begitu kan?
Betul, iya, betul. betul tidak? Nah, Iya. barangkali sama Iya, sama iya, juga, barangkali ada sama juga perasaannya. Kok fasilitator kayaknya ngintervensi sih, kayaknya lebih lebih di atas mas. Barangkali ada perasaan gitu juga mas sebenarnya, itu kan. Padahal fasilitator Enggak, bukan kalau pengawas gitu ya. fasilitator kan bukan pengawas, Kak, Pak. Memang kita kan sudah Iya, masuk di program sekolah penggerak kan ada tugas Bapak iya, sebagai iya, fasilitator. iya. Tapi maksudnya ada Yang perasaan-perasaan sama. yang serupa, ya kan? Sekolah Ya terhadap sekolah kalau untuk penggerak. Bapak enggak dong. Hah? Oh enggak ya, ya. Terus Siap. malah gini juga. Kalau untuk Bapak sih enggak. Kalau terus gini, apa? Kalau sekolah penggerak kan dapat ini ada dananya gitu. Gimana kalau komunitas yang memang ada dananya? Lah itu kan kita hanya menjalankan tugas dari dinas saja gitu. Kalau untuk dana-dana kan itu memang dari sana sebagai sekolah penggerak. Jadi kita juga bingung jawabnya gitu kan bingung. Dana pengimbasan. Iya dana pengimbasan. Boleh nggak itu pakai Iya. dana pengimbasan? Nah begitu gitu. Dana pengimbasan. Nggak tahu ya ada apa enggak, saya juga nggak paham soal itu ya. Mudah-mudahan kedepannya ada lah gitu ya. Karena kan setelah 3 tahun kan sekolah harus mengimbaskan. Mungkin ada, karena saya dengar-dengar ada pengimbasan mandiri, maksudnya pengimbasan mandiri, ada sekolah-sekolah yang menjadi sekolah imbas secara mandiri gitu ya, yang tidak didanai gitu ya. Mungkin bisa juga kali dari situ, barangkali ada juga, cuma mungkin belum muncul kali gitu kan, munculnya di tahun ketiga. Untuk hal ini saya tidak tahu ya, karena urusannya anggaran dan dana. Ditunggu aja. Ya, karena kan istilahnya kita mengundang mereka kan, udah datang siang-siang hari ya. Kalau sekedar hanya air putih gitu sih ya nggak apa-apa. Kami selalu siap sedia ya, nah, gitu. Kalau sedianya lebih dari air putih, tidak siap sedia kan itu kan? Tidak siap sedia gitu, sendiri-sendiri gitu. Iya, siap. Nah, makanya kalau ada fasilitator dan pengawas datang juga harus Nggak sedia usah bawa botol disiapin gitu. masing-masing, Orang jangan udah disiapin. disiapkan. Orang udah disiapin, Bapak nggak dimakan. Besok bikin sayur asem aja deh. Ya, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, gitu ya, Bun. Iya loh, sampai Bapak keluar surat itu kita pada bertanya loh, Pak. Ini malah curhat lagi. Ada apa ya Pak Adi kok sampai itu surat tanda tangan itu katanya gitu kan lah memang kita kan nggak ada apa-apa saya bilang itu kalau maksud saya itu surat yang Pak Adi kirim itu ya untuk memperkuat aja biar memang benar-benar tidak ada apa-apa gak usah salah tingkah dong saya bilang gitu sama Bu Sony. Ada apa ya gitu. Ya, 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 itulah kenapa perlunya bahwa kita datang kalau misalnya ada kegiatan apapun ke sekolah. Sekolah jangan repot-repot, teman-teman jangan repot-repot. Udah berjalan seperti apa adanya, nggak usah nyiapin apa-apa yang aneh-aneh. Nggak jadi bahan-bahan yang tertentu yang nanti kemudian digoreng, diapain jadi nggak enak gitu kan. Padahal Ya, enggak ya Pak ya. ya saya sebenarnya paling gimana ya hal-hal semacam itu ya. Aduh. Nah, itu di kelompok lain Pak itu Pak bukan kita Pak. Ya, ya kenapa dari awal sudah saya berkali-kali menyebutkan Biar nggak mereka usah. digoreng. Jangan menyiapkan hal-hal yang berlebihan ya. Nggak masalah kok fasilitator bawa minum sendiri juga nggak masalah itu kan. Dan nggak masalah juga ya, artinya kita naik kendaraan sendiri, kendaraan umum dan sebagainya, nggak usah mikirin pengganti-pengganti. Itu udah fokus mendingan buat APE, nambahin tadi beli apa namanya anggaran diperlukan untuk apa bikin alat peraga, modul ajar dan sebagainya. Udah dipakai sendiri aja untuk kelas gitu loh. Ya. Iya Pak ya. Ya. Apa kok Pak? Kita lebih bahagia. Jadi sekolah-sekolah benar-benar bertumbuh gitu kan, nggak mikirin ada tamu datang nyiapin ini. Jangan kebiasaan dan membiasakan hal seperti itulah gitu. Ya. Siapa? Saya juga jadi hal-hal yang membingungkan kan kalau seperti itu. Oke, nah teman-teman jadi supaya juga tahu gitu ya bahwa kadangkala
hal semacam ini juga jadi hal yang sensitif gitu kan. Kalau saya sih pada prinsipnya tadi datang ke tempat Bu Margareta, oh apa yang bagus dari TK Damai, saya ambil, saya simpen, saya kantongin. Sudah saya kantongin, suatu saat saya perlukan, saya keluarkan. Mungkin di sekolah lain, gitu kan. Bisa juga sudah saya campur nih, saya modifikasi, gitu kan. Makanya saya bisa bicara ruang sentra. Itu kan saya belajar. Kalau saya nggak belajar, saya nggak tahu, nggak bisa ngomong begitu, gelagapan gitu kan. Ya, tapi karena kita belajar, kita melihat, ya kita ke sana kemari, akhirnya kita punya satu gambaran. Ini literasi numerasi masuk di dalam benak kita, lalu kemudian oh ya di akademi seperti ini, apa sih yang bisa ini? Oh iya seperti ini, oh ya seperti ini gitu kan. Oh ya tadi ada bintang 4,7. Itu kan semua adalah dari riwayat histori kita melayani gitu kan. Nah, ini bisa untuk menyempurnakan pelayanan kita terhadap anak-anak dan orang tua gitu kan Bun ya, apalagi Bunda Margareta kepala sekolah melayani guru, melayani peserta didik, melayani orang tua, melayani yayasan, melayani stakeholder yang lain. Nah, kalau guru sih mungkin fokusnya melayani murid dan orang tua gitu ya. Ini yang perlu dipahami bersama gitu. Jadi guru-guru seperti ini saya salut loh, karena di usia-usia yang seperti ini masih semangat ya. Saya lihat wajah-wajahnya bunda-bunda ya, Bunda Marta, Bunda Benedikta, Bunda Capsio itu Christine mau pensiun, Pak. sampai hari ini masih. Siapa yang mau pensiun? Bu Christine. Jab Xioming. Christine mau pensiun. Saya, mau Pak. tahun depan. Juli saya udah Akhir ini enggak. 30 Juni. Oh. Pamit sekalian ya Pak. Terima kasih ilmunya. Ya, jangan pamit dulu kok, berarti kayaknya saya udah gak ketemu lagi nih. Oh. Oke. Emang Pak. Dan Pak, Ya belum, saya bilang ngapain? SK-nya saya udah Juni ini Pak. Gitu. Juli masih lama 6 bulan, jangan-jangan fasilitatornya duluan kan saya sudah bilang tadi 1 tahun ya kan sudah berakhir tahun yang pertama, tahun yang kedua barangkali kita dimasukkan ke recycle bin kan bisa saja, yang pamit saya duluan, jangan Bunda Jab Xioming duluan dong. Iya Pak Adi pamit boleh Pak, pamit boleh tapi muncul lagi. Iya. Baik. Ya apapun itu pun, dimanapun kita ditempatkan, kalau bisa sih Bunda Jab Xioming masih berkarya, dikaryakan dapat bonus tambahan usia dari yayasan sih ya syukur gitu kan. Dan bisa saja kan dikaryakan kembali tambahan 5 tahun, tambahan 2 tahun, ya itu tergantung kitanya, tergantung kepala sekolah rekomendasinya juga bagaimana kan. Kalau seandainya kita memang punya prestasi dan orangnya juga mau, kalau orangnya mau lelah bilang gitu kan, mau istirahat ngurus anak cucu ya lain lagi kan. Ngurus cucu nih Mak. Iya, yakinlah di benak Bunda Margareta pasti juga terpikir kalau bisa diperpanjang ya perpanjang aja kan gitu ya. Ya sudah mengajukan Pak, yayasan berkendak lain. Iya, dikaryakan, maksudnya dikaryakan kembali dalam bentuk yang lain. Tapi belum tentu juga orang yang dikaryakan mau juga, ya kan? Sudah ada job lagi Pak. Iya, job di rumah ya untuk ngurusin cucu-cucu atau ada job yang lain gitu? Ada job yang lain Pak, pelayanan. Layanan, ini baru ngomong layanan. Ketua lingkungan sepertinya. Baik, mungkin cukup ya. Kita boleh cukupkan ya Bun ya? Boleh kita cukupkan kegiatan PMO 6 kita pada hari ini, sudah pukul 12.54, masih ada 6 menit lagi sih, tapi nggak apa-apa, kita cukupkan bincang-bincang dan diskusi kita, berbagi pengalaman kita, dan terima kasih bahwa kurikulum Merdeka telah berjalan dengan baik di TK Damai, dan semoga terus menjadi yang terbaik dan tetap terus penuh semangat. Ya, apapun itu kita menghadapi perubahan usia, perubahan waktu, perubahan fisik, perubahan kebijakan, perubahan aturan, termasuk tadi ya, kita harus meninggalkan sekolah kita ataupun tugas dan jabatan kita. Toh itu hanyalah salah satu amanat yang diberikan kepada kita, ya. Gitu. Baik, matur nuwun, terima kasih banyak Bun untuk doa penutup. Kalau tadi saya yang membuka, yang mengakhiri, ya biasanya sih lagunya kalau kau yang membuka, kau yang mengakhiri gitu ya, tapi enggak, ini yang mengakhiri bunda-bunda. Aduh. Silakan. Mengakhiri, Pak. Siap. Ya. Yang sama-sama mau pensiun ya Bun?
Pak Adi ada. Pak Adi mah lanjut, Pak. Lanjut, Bapak Pak. pensiun tahun ajaran ini tapi muncul lagi nanti. Siap, monggo Bun. Yuk, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan atas rahmat-Mu teristimewa pertemuan pada siang hari ini. Engkau telah memberikan berkat yang luar biasa, terutama untuk kami semua, sehingga kami boleh belajar lagi untuk pekerjaan kami, untuk kemajuan anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam pekerjaan kami. Bapa yang penuh kasih, kami mohon berkat dan rahmat-Mu untuk Pak Adi. Selalu Engkau berikan rahmat kesehatan, semangat di dalam memberikan motivasi kepada kami sebagai rekan tim di dalam belajar. Biarlah kiranya Engkau senantiasa memberkati seluruh anggota keluarganya di dalam rahmat kasih-Mu sendiri. Kami juga mohon berkat-Mu untuk teman-teman kami. Biarlah roh semangat di dalam belajar tetap Engkau hadirkan di dalam diri mereka masing-masing. Sebentar kami akan meninggalkan ruangan ini untuk kembali beraktivitas. Tuhan berkati dan lindungi kami di mana kami berada. Doa yang jauh dari sempurna ini, Engkau sempurnakan di dalam kemuliaan Putra-Mu yang kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Tutup deh. Orang punya baterainya udah habis. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa.